Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan atau PKK kelas 12 dengan Ibu Ati Sulastri. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang perhitungan biaya produksi dan keuntungan usaha. Tapi sebelum membahas tentang mata pelajaran kali ini, Ibu akan membahas dulu tentang tujuan pembelajaran yang ingin kita capai setelah kalian melakukan pembelajaran hari ini tentang perhitungan biaya produksi dan keuntungan usaha. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah Ibu mengharapkan kalian bisa memahami bagaimana cara menghitung harga pokok produksi, dan yang kedua dapat menentukan keuntungan dari harga jual suatu produk. Oke, langsung ya. Kita akan membahas dulu tentang biaya produksi dan harga pokok penjualan. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama biaya produksi, yang kedua komponen biaya produksi, yang ketiga perhitungan total biaya produksi, HPP atau harga pokok produksi, dan penetapan harga jual. Nah, untuk yang pertama yaitu biaya produksi. Biaya produksi ini menurut Mulyadi adalah seluruh biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Nah, tujuannya adalah untuk apa menentukan biaya produksi? Yang pertama adalah untuk mengendalikan biaya, dan yang kedua adalah untuk membantu pengambilan keputusan. Maksudnya, jika biaya produksi ini kita tentukan dari awal, kita bisa mengendalikan biaya. Jadi tidak ada overload gitu ya. Tidak ada penambahan yang terlalu signifikan dari modal, sehingga nanti keuntungan yang didapat juga akan lebih banyak. Dan yang kedua, membantu pengambilan keputusan. Itu juga sangat bermanfaat saat kita akan melakukan penghitungan untuk biaya produksi dan harga jual selanjutnya. Yang kedua adalah komponen biaya produksi. Nah, menurut Charles T. Horngren, unsur-unsur biaya produksi yaitu yang pertama, biaya bahan baku langsung seperti besi, kertas, kanvas, dan lain-lain sesuai dengan usaha yang kalian miliki. Nah, yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung atau SDM. Yang ketiga, biaya overhead pabrik atau semua biaya manufaktur yang tidak ditelusuri secara langsung ke output tertentu. Jadi komponennya ada 3 ya, yang tadi menurut Charles T. Horngren. Yang ketiga, perhitungan total biaya produksi, HPP atau harga pokok produksi, dan penetapan harga jual. Nah, yang akan kita matangkan untuk materi pokok kali ini adalah yang bagian ketiga, perhitungan total biaya produksi, HPP atau harga pokok produksi, dan penetapan harga jual. Di kelas 11 kalian pernah melakukan praktek dibagi beberapa kelompok untuk membuat suatu produk kan? Nah, di dalam melakukan kegiatan, kalian merincikan modal-modalnya berapa, apa yang dibutuhkan, modal-modal seperti bahan baku, bahan-bahan utama yang kalian buat, seperti bahan-bahan makanan dan lain sebagainya. Nah, itu masuknya ke modal. Nah, modal ini yang akan nanti kalian masukkan ke harga pokok produksi, sehingga nanti hasilnya kalian bisa menentukan harga jual untuk produksi yang kalian produksi, untuk produk yang kalian produksi sebelumnya, sehingga nanti diharapkan harga jual itu bisa mendapatkan keuntungan untuk kalian semua ya. Nah, langsung saja ke perhitungan total biaya produksi, HPP, dan penetapan harga jual. Rumus perhitungan HPP atau harga pokok produksi ini adalah HPP atau harga pokok produksi ini didapat dari mana? Dari total biaya produksi dibagi menjadi jumlah yang dihasilkan. Nah, contohnya ya, biar kalian paham dan terbayang bagaimana maksudnya. Ini contoh kasusnya adalah cara perhitungan HPP produk dari seorang pengusaha atau calon pengusaha desain interior. Dia menjual sebuah lampu hias dari besi bekas. Nah, dari penjualan ini, dari beberapa
hitungan modalnya kita hitung dulu menjadi satu produk. Jadi nanti kalian tinggal hitung saja, misalkan untuk pembuatan kali ini kan untuk 1 unit. Nah, untuk beberapa unitnya jadi lebih mudah untuk menghitung modal awal atau HPP-nya ya. Ini yang pertama, besi bekas 1 kilo, biaya yang dikeluarkan 6.000. Yang kedua, bola lampu khusus 1 buah yang dikeluarkan 10.000. Yang ketiga, hiasan tambahan 1 paket harga 4.000. Yang keempat, peralatan kelistrikan lampu 1 paket 20.000. Total biaya bahan 50.000. Nah, untuk penjumlahan modal atau total biaya bahan ini kalian seperti yang sudah Ibu sampaikan di materi sebelumnya. Jadi yang harus kalian hitung itu 1 unit dulu. Misalkan kalian belanja nih, kalau kalian membeli tepung untuk membuat bakwan atau dan lain sebagainya, tepung yang 1 kilo itu kalian bagi, kira-kira tepung itu bisa menjadi berapa unit kalian, atau dari 1 unit itu butuh berapa tepung, misalkan berapa gram. Nah, itu hitungnya per 1 unit. Jadi nanti biar kalian tidak sulit untuk merinci biaya saat kalian memproduksi lebih dari 1 unit, begitu ya. Kalian tinggal bagi saja bahan-bahannya kalau bahannya banyak. Nah, perhitungannya bagaimana? Seperti tadi rumus yang di atas, HPP itu atau harga pokok produksi itu hasilnya dari total biaya produksi dibagi jumlah yang dihasilkan. Nah, tadi total biayanya berapa? 50.000. 50.000 dibagi itu berapa yang dihasilkan untuk 1 unit. Jadi 50.000 dibagi 1 unit atau 1 produk yang dihasilkan sama dengan 50.000. Jadi HPP atau harga pokok produksi untuk 1 buah lampu hias yang diproduksi oleh pengusaha tadi adalah 50.000. Itu modal pokoknya. Sampai di sini paham ya? Jadi 50.000 ini adalah harga pokok dari barang yang belum jadi sampai barang jadi, itu harga pokoknya adalah 50.000. Kita baru mendapatkan harga pokok produksi. Nah, selanjutnya menentukan harga jual. Ini kasusnya masih di contoh usaha yang sebelumnya. Jika produk sudah ada, kemudian survei sudah dilakukan ke pasar dan mendapatkan kisaran harga jual antara 125.000 sampai 150.000 untuk 1 buah lampu hias, serta harga terendahnya itu 100.000 untuk di pasaran, dan si pengusaha ini karena awalan promosi dia mengambil harga terendah yaitu 100.000. Nah, bagaimana 100.000 ini? Kita lihat menguntungkan atau tidak, bagaimana perhitungannya. Harga jual dikurangi harga pokok produksi. Apakah 100.000 ini layak untuk kita keluarkan? Jadi jangan asal murah tapi kita tidak balik modal gitu ya. Minimal ada keuntungan untuk kita pribadi. Nah, dihitung dulu. Tadi mau jualnya 100.000 kan, harga terendah di pasaran. 100.000 dikurangi HPP, harga pokok produksi. Tadi harga pokok produksi per 1 unit adalah 50.000. Nah, keuntungan kotor per unit yaitu 50.000. Ini adalah 5% dari harga jual. Nah, untuk harga jual, Ibu sarankan kalian mendapatkan harga jual di kisaran 30-50% dari HPP. Dari harga jual dikurangi HPP. Nah, keuntungannya itu minimal kalian mengambil 30-50%. Kalau di bawah 10% atau 10% ke bawah, itu sangat kritis. Karena, kenapa? Kalian harus mempertimbangkan pengeluaran-pengeluaran yang sudah pasti. Kalau 10% itu belum menutupi kekurangan-kekurangan itu atau pengeluaran-pengeluaran yang sudah pasti yang akan kalian keluarkan. Jadi untuk amannya, saat kalian ingin mendapatkan keuntungan, itu dikalinya dengan 30 atau 50% dari harga jual dikurangi HPP. Begitu ya. Nah,
sudah kebayang ya saat kalian praktek kemarin, mungkin sudah dibahas juga sedikit oleh Ibu Ulpa bagaimana cara menghitung modal, terus bagaimana kalian menentukan harga jual sehingga kalian akan mendapatkan keuntungan. Nah, di sini Ibu lebih mendetailkan lagi. Untuk perhitungan ini sebenarnya masih banyak dan masih kompleks ya. Nanti kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya untuk perhitungan biaya ini. Untuk materi kali ini cukup sekian. Semoga kalian mengerti dan memahami sehingga bisa mempraktekkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.